Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum jami'an. Ada beberapa footnote atau bagian dari footnote yang belum kita baca kemarin dari ucapan Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi rahimallahu ta'ala, yaitu pada halaman 201. Pada halaman 201, meskipun sebetulnya ini adalah mungkin bisa kita katakan cuplikan atau ringkasan dari ucapan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Insyaallah kita akan tunjukkan nanti ya. Namun kita baca footnote di kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 201. Kata beliau, "Fa madhhabu ahli sunnati wal jamaati muwalatu khulafai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'dihi." Madhab ahli sunnah wal jamaah adalah berloyalitas, cinta kepada para pengganti khulafa'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk al-mahdiyin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ralat terjemahan pada minggu yang lalu, yaitu tentang rasyada yarshudu ulaika humur rasyidun. Mungkin yang lebih tepat maknanya adalah yang mendapatkan petunjuk. Rasyada yarshudu, yang mendapatkan petunjuk. Meskipun kelazimannya orang yang mendapatkan petunjuk itu memberikan petunjuk kepada yang lain. Kata beliau, mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah berloyalitas kepada khulafa, para pengganti Rasulullah SAW atau pemimpin setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Sudah pernah kita bahas, ada istilah al-wala 100%. Loyalitas 100%, tidak boleh ada kebencian sama sekali, yaitu kepada para anbiya wa rasul dan kepada para sahabat Rasul SAW, di antaranya al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Itu madhab al-sunnah wal jamaah.
wa hubbu ashabihi alladzina hum khairul khalqi min ba'dihi. Di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai semua para sahabat Ar-Rasul SAW yang mereka merupakan manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni. Kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabatku. Wa mu'alatuhum min ghairi ifratin wala tafrid. Akan tapi loyalitas kepada para sahabat, loyalitas kepada khulafa rasyidin itu tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Ahlussunnah dalam segala hal senantiasa pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Demikian pula di sini tanpa ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebihan sebagaimana kelompok Asy-Syiah Rafidah terhadap Ahlul Baitnya Rasul SAW. Sampai mensejajarkan dengan Allah, bahkan melebihkan para Ahlul Bait imam mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau mereka meyakini adanya akidatul bada, Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias Allah sebelumnya jahil. Sebelum terjadi Allah tidak tahu, alias jahil. Naudzubillah min dzalik. Adapun imam mereka sebagaimana ini tulis oleh ahli hadasnya mereka Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, bahwasanya imam-imam mereka mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Bahkan mereka ya'lamuna mata yamutun. Mereka tahu kapan mereka mati. Itu mereka berlebihan terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, di antaranya Ali, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum jami'an. Adapun Ahlussunnah tidak berlebihan, tidak meyakini sebagaimana keyakinan Syiah Rafidah qatalahumullah tersebut. Wala tafrid. Demikian pula Ahlussunnah tidak tafrid, meremehkan, tidak mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala natabarra min ahadin minhum. Ahlussunnah wal Jamaah tidak berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidah yang mereka berlepas diri dari semua para sahabat Rasulullah SAW kecuali sedikit saja. Seperti yang pernah kita nukil dari ucapan tokoh mereka Al-Majlisi yang mengatakan, wa aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra minal asnamil arba'. Kata tokoh mereka, kita memiliki akidah al-bara', yaitu kita berlepas diri dari 4 berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah kufurnya kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Adapun Ahlussunnah tidak berlepas diri dari seorang pun dari sahabat Rasul SAW. Sebagaimana juga kelompok Harokah, seperti yang kita pernah sampaikan, bagaimana Said Qutb mencaci maki Muawiyah, mencaci maki Utsman. Demikian pula dengan tokohnya kelompok Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, yang mencaci maki Muawiyah, bahkan mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Rasul SAW. Ini bukan akidah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kama huwa sya'nur Rafidah qabbahahumullah. Sebagaimana ini adalah kelakuannya kelompok Syiah Rafidah qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka di dunia wal akhirah. Bal nuwalihim wa nunziluhum manazilahum allati yastahiqunaha bil adl wal insaf. Adapun Ahlussunnah, kita wajib untuk berwala, loyalitas, mencintai para sahabat Rasul SAW semuanya tanpa ada pengecualian. Dan kita menempatkan mereka pada kedudukan yang selayaknya. Kita yakini mereka manusia, namun individu dari mereka tidak maksum dari kekeliruan. Kita katakan bahwasanya para sahabat itu manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Ya. Sekali lagi, kita pertengahan dalam mencintai, berwala kepada para sahabat Ar-Rasul SAW, di antaranya kepada khulafa ar-rasyidin.
Fa manaqibum la tu'addu wa fadailum la tuhsa. Keutamaan-keutamaan mereka sangat luar biasa banyaknya. Ya, cukup sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Luar biasa keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula cukup bagi kita akhir surat Al-Fatih. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh dari kalangan para sahabat Rasulullah maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Kata Asy-Syaikh di sini, keutamaan mereka tidak terhitung banyaknya, luar biasa. Wa qad asnallahu ta'ala 'alaihim fi kitabil aziz. Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Wa asna 'ala man ja'a ba'dahum mimman anzala manazilahum. Dan Allah juga memuji orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mendudukkan para sahabat pada kedudukan yang semestinya. Wa adda ilaihim haqqahum minas sana' wad du'a wal hub. Dan Allah juga memuji orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mereka telah memberikan hak para sahabat dengan memuji mereka, mencintai dan mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ayat ke-8 tentang kaum muhajirin, ayat yang ke-9 tentang kaum al-ansar, dan yang ke-10 tentang mereka-mereka yang mendoakan para sahabat Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat Rasulullah serta tidak mencaci maki, tidak dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Dan harta rampasan perang itu diberikan kepada para fuqara al-muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta mereka, yang mereka ini mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian Allah menyebutkan tentang kaum al-ansar, memuji kaum al-ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang al-ansar yang mereka menempati kota Madinah dan mereka juga telah beriman. Yuhibbuna man hajar ilaih. Mereka mencintai kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Dan kaum al-ansar tidak mendapat dalam dada mereka, hati mereka, keperluan dari apa-apa yang mereka berikan kepada kaum al-muhajirin, dan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, mereka meskipun mereka butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kebakhilan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah memuji orang-orang yang memuji para sahabat, yang mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, faman adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun li khiyaril mu'minin. Sungguh sesat, atau siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang dalam hatinya ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman yang paling mulia, yaitu para sahabat, wasadati auliya'illahi ta'ala ba'dan nabiyyin, yang merupakan tuannya para wali-wali Allah setelah para nabi. Bal
qad fadalathumul yahudu wan nasara bi khaslatin. Bahkan orang Yahudi, orang Nasara lebih baik daripada mereka dalam salah satu perangainya. Daripada kaum Syiah Rafidah, qatalahumullah. Qila lil Yahud. Kalau orang-orang Yahudi ditanya, man khairu ahli millatikum. Kalau orang-orang Yahudi ditanya, siapa manusia terbaik dari umat kalian? Qalu ashabu Musa. Orang-orang Yahudi menjawab, para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa qila lin nasara man khairu ahli millatikum. Kalau orang-orang Nasara ditanya, siapa manusia terbaik dari umat kalian? Maka orang-orang Nasara menjawab, ashabu Isa alaihissalam, yaitu para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun kalau orang Syiah Rafidhah ditanya, man syarru ahli millatikum. Kalau orang Syiah Rafidhah ditanya, siapa manusia terjelek dari umat kalian? Maka qalu ashabu Muhammad, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Orang Yahudi Nasara memuji para sahabat Nabi mereka. Adapun Syiah Rafidhah mencaci maki bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi Nasara masih lebih baik daripada orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah, khususnya dalam bab ini. Lam yastasnu minhum illal qalil. Mereka tidak mengecualikan dari yang mereka caci maki dari para sahabat Rasulullah kecuali sedikit saja. Wa fi man sabbuhum man huwa khairan mimman istasnauhum bi adaf mudha'afah. Di antara yang mereka puji dari kalangan sahabat, ada yang mereka caci maki yang lebih baik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lebih baik daripada yang mereka kecualikan. Ini sekali lagi dinukil dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kemudian pada halaman selanjutnya, Syekh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi mengatakan, wala yakhfa ala kulli dhi lubbin annal qadha fi sahabati Rasul SAW qadhun fid dini kullihi usulihi wa furu'ihi. Tidak tersembunyi bagi setiap orang yang berakal bahwasanya mencaci maki para sahabat Rasul SAW itu berarti mencaci maki agama Islam dalam semua bidangnya, baik yang usul akidahnya ataupun masalah furu'nya, cabangnya. Mencaci maki para sahabat itu berarti mencaci agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahum wasitatuna fi naqlihi ilaina an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabatlah yang menjadi perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyampaikan agama Islam sampai kepada kita. Ya, bifadlillah, kemudian bifadli para sahabat Rasulullah SAW, kita tahu al-Islam. Ya, kalau yang membawa sudah dicaci maki, maka itu juga merupakan caci makian terhadap yang mereka bawa, yaitu al-Islam. Naudzubillah min dzalik. Maka sungguh benar ucapan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau Anda melihat seseorang mencaci maki satu orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah seorang zindiq, munafik. Li'anal Qur'an indana haqqun wa Rasul indana haqqun. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah hak menurut kami. Wa innama adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashab Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtil kita wa sunnah. Mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul itu sebetulnya ingin untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jarhu bim aula wa hum zanadiqah. Mencaci maki orang-orang yang mencaci maki para sahabat itu lebih utama, dan mereka yang mencaci maki para sahabat adalah zindik, munafik. Ini yang betul-betul harus dicamkan,
Harus kita membela para sahabat Rasulullah SAW. Kita bantah orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Wahadi amanatun kubra ra'auha haqqa riayati. Mereka para sahabat Rasulullah telah menjalankan amanah menyampaikan Islam dengan baik. Makanya Allah puji mereka. Mereka bukan hanya mendapatkan petunjuk, namun mereka juga memberikan petunjuk kepada yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Wa adauha akmala ada. Mereka telah menyampaikan betul-betul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Faqad jahadu fillah haqqa jihad. Mereka telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Untuk apa? Mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam itu sampai juga ke negeri kita. Ya. Itu semua sekali lagi bifadlillah, kemudian bifadli para sahabat Rasulullah SAW. Wa ballaghu dinal Islam kama aradallahu minhum. Dan mereka telah menyampaikan agama Islam ini seperti yang Allah kehendaki. Saya ulangi lagi, seandainya para sahabat tidak melaksanakan tugas menyampaikan agama Allah dengan baik, seperti yang dituduhkan oleh Syiah Rafidah qatalahumullah, tidak mungkin Allah memuji para sahabat setinggi langit di dalam Al-Quranul Karim. Allah Maha tahu. Ketika Allah memuji para sahabat di dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, yang berlaku sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat itu betul-betul telah menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya dan telah menyampaikannya kepada umat manusia. Walidzalika kanat lahum manzilatun rafi'ah wa maqamun la yataluhu ahadun ghairuhum. Oleh karena itulah mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa digapai oleh seorang pun selain mereka. Fa waladi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla udin dhahaban ma balagha mudadin wala nasifa. Wa qad hadzara nabiyul huda sallallahu alaihi wasallam min intiqasihim. Makanya Rasul SAW melarang manusia dari mencaci maki para sahabat beliau. Seraya bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa waladi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma adraka muddahrin wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai satu mud dari sedekah para sahabat ataupun bahkan separuhnya. Muttafaqun alaih. Wal ahaditsu fi fadailil ashab ridwanullah alaihim aktsar min an tuhsa. Hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ini sangat amat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Farafidatu qabbahahumullah hamalatu liwa'i sabbi sahabati Rasul sallallahu. Adapun kelompok Syiah Rafidah qabbahahumullah, semoga Allah menghinakan mereka di dunia wal akhirah. Mereka lah para pembawa bendera caci makian terhadap para sahabat Rasul sallallahu. Kelompok Syiah Rafidah adalah musuh Islam, musuh para sahabat Rasul sallallahu dan kaum muslimin. Itlafaqu al-iftira'at al-dhalima ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ghairihim min sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang senantiasa membuat kedustaan-kedustaan, membuat tuduhan-tuduhan keji yang zalim terhadap Abu Bakar, Umar, wa Utsman dan selain mereka dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul, melaknat para sahabat Rasul sallallahu, terutama Abu Bakar wa Umar. Ya, bahkan sudah kita sampaikan mereka punya doa sunamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Mereka mengatakan Allah mal'an Abu Bakar wa Umar atau Allah mal'an sunamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa 'alal amr bihim ila takfirihim jami'an. Bahkan mereka mengkafirkan semua para sahabat Rasulullah SAW, kecuali bid'at asyara rajulan, kecuali belasan orang saja dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa inda ba'dim aqal, atau lebih sedikit dari itu menurut sebagian mereka. Kemudian disampaikan di sini undur al-awasim minal qawasim li ibnil arabi ma'ahasyiatihi. Lihat kitab al-awasim minal qawasim karangan Imam Ibnu Arabi.
Ya, ini buku beliau. Ini buku Al-Awasim Minal Qawasim fi tahqiq mawaqifis sahaba ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membahas tentang para sahabat Rasulullah dan pembelaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam halaman 182 ya, sebagaimana dikatakan tadi 182 sampai 83 dikatakan di sini bahwa kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah mereka menuduh para sahabat itu kafir. Ya, wa hadhi haqiqatu madhhabi. Kemudian kata Imam Ibnul Arabi ya, Ibnul Arabi. Ini yang ahli sunnah yang merupakan pengikut Imam Malik, mazhab fikihnya Al-Maliki. Ya, yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, meninggal tahun 543 Hijriah. Ada juga tokoh lain namanya Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi, ini As-Sufi, ya, bukan Ibnul Arabi Al-Maliki dari Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata pentahqiq, ya, dikatakan dalam tahqiqnya oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, ai haqiqatu madhab Syiah wa a'da'is sahabah. Inilah hakikat madhab Syiah dan musuhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastasnuna minhum ba'da Ali wa ba'di alihi. Di antara yang mereka kecualikan dari yang dikafirkan oleh mereka, di antaranya Salman Al-Farisi wa Abadzar wal Miqdad ibn Al-Aswad wa Ammar bin Yasir wa Hudzaifah bin Yaman wa Abul Haytham ibn Tayhan wa Sal bin Hunayf wa Ubadah bin Samit wa Abu Ayyub Al-Ansari wa Khuzaimah bin Thabit wa Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan seterusnya. Ini yang dikecualikan oleh Syiah Rafidhah tidak dikafirkan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh wa rawafid min aktsari tawaif ta'wilan lin nusus al-Qur'aniyah. Kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok sesat yang paling banyak mentakwil nas-nas Al-Qur'an. Hatta ja'alu kulla madhin fil Qur'an muwajjahan li alil bait. Di antaranya mereka menunjukkan semua pujian di dalam Al-Quran itu untuk ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, Hasan, Husain dan seterusnya. Amma man siwahum fa'alsaqu bihim kulla dhammin wa qubhin dhulman wa zurun wa buhtanan. Adapun para sahabat yang lain, mereka apa? Caci maki. Setiap celaan di dalam Al-Quran mereka tujukan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mau buktikan ya. Seperti yang kita pernah sampaikan dahulu dari kitab tafsirnya mereka, ya, yaitu kitab tafsir Al-Qummi. Kitab tafsir Al-Qummi, ya, karangan Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi laknatullah alaih, yang merupakan tokoh Syiah Rafidhah di abad 3 Hijriah. Ya. Contoh ya, tadi dikatakan kelompok Syiah Rafidhah itu termasuk yang paling banyak mentakwil ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan diantaranya menunjukkan setiap pujian Allah untuk Ahlul Bait. Ya. Mulai dari surat Al-Fatihah. Ya, kita mau contohkan di sini dari mulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Dan sudah kita sampaikan, penulis kitab ini Al-Qummi laknatullah alaih menuduh Al-Quran itu ada yang dikurangi, ada yang ditahrif, dirubah-rubah. Ya, ini juga salah satu kekufuran kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Di surat Al-Fatihah ini sudah tercium bau tadi. Pujian Allah dalam Al-Quran mereka tujukan kepada Ahlul Bait. Di antaranya tentang apa itu arti ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Qummi, ay at-tariq wa ma'rifatul imam. As-siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkanlah kami untuk mengenal al-imam. Mengenal imamnya mereka.
Ya. Demikian pula dibawakan riwayat, ya tentunya dusta, riwayat-riwayat dari orang Syiah Rafidhah sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, "Ma ra'aitu qauman min al-ahwa asyhada bi zulmi Rafidhah." Dibawakan riwayat dari An Abi Abdillah alaihissalam fi qali asratal mustaqim huwa amirul mu'minin wa ma'rifatuhu wa na'am, bahwasanya asratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ya. Demikian pula dalam awal surat Al-Baqarah ketika mentafsirkan Alif Lam Mim dzalikal kitab. Ya. Kalau kaum muslimin mengenal Alkitab di situ adalah Al-Quran. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Tapi kalau versi Syiah Rafidhah dalam tafsirnya, takwilnya mereka, Alkitab adalah Ali alaihissalam, adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, wa hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Qala bayanun li syiatina. Al-Qur'an atau Alkitab, yaitu Ali, kata mereka, itu adalah penjelas bagi Syiah kami. Ini tafsir ngawurnya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Contoh yang lain, dalam tafsir surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran disebutkan di sini ayat falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang berhijrah, yang dikeluarkan dari rumah mereka, yakni Amirul Mukminin wa Salman wa Abu Dzar. Yang dimaksud adalah yang mereka berhijrah adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Salman dan Abu Dzar. Ini yang mereka kecualikan dari yang mereka kafirkan. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, ya, dalam tafsir surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ketika mentafsirkan ayat ini pada halaman 363, di halaman 363 ketika mentafsirkan surat Ibrahim 28, yaitu firman Allah, alam taro ilal ladzina badalu nikmatallahi kufran. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang merubah nikmat Allah menjadi kekufuran? Ya. Qala As-Shadiq alaihissalam, mereka menukil dari ucapan Ja'far As-Shadiq. Kata As-Shadiq, nahnu wallahi ni'matullah allati an'amallahu biha ala ibadihi. Kami, yaitu kelompoknya Syiah tentunya, para imam-imam Syiah, itu adalah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Wabina faz zaman faz, karena kamilah orang-orang itu beruntung. Ya. Demikian pula ketika mentafsirkan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan, kebaikan, untuk memberi kepada dzil qurba, karib kerabat, dan Allah melarang dari al-fahsya, kekejian dan kemungkaran, wal bagh, dan melampaui batas. Ditafsirkan di sini al-adl, yaitu syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Keadilan adalah 2 kalimat syahadat. Adapun al-ihsan, kebaikan adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan al-fahsya wal munkar wal baghi di sini disebutkan fulan wa fulan wa fulan. Kalau menurut ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Syiah Rafidhah ketika mentafsirkan fulan wa fulan wa fulan, maksudnya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, yang jelek-jelek ditujukan kepada para sahabat-sahabat tadi. Ya. Ini sekali lagi tafsir ngawurnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, kalau mereka saja berani menuduh Al-Quran itu telah dirubah, dikurangi, apalagi sekedar untuk mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ingin kita baca sedikit. Tadi ada abiyat, ya, ada bait terakhir, bait syair tadi. Itu diambil dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ya, Ta'wil Mukhtalifi al-Hadis.
oleh Imam Ibnu Qutaibah. Kita mau baca dari PDF ya, saya nggak punya bukunya, kita baca dari PDF-nya. Karangan Imam Ibnu Qutaibah, halaman di sini 122 di PDF-nya, ada judul tentang tafsir Ar-Rawafid lil Qur'anil Karim. Imam Ibnu Qutaibah ini dikenal, mungkin bisa dikatakan sastrawannya ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau punya banyak karangan-karangan tentang al-adab atau bait-bait puisi juga. Beliau punya kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Di dalam halaman 122 ada judul bab atau judul pembahasan tafsir Rawafidil Qur'anil Karim. Tafsir kelompok Syiah Rafidhah terhadap Al-Qur'anul Karim. Beliau dalam kitab ini banyak membantah kelompok-kelompok sesat. Ahlul Kalam, kelompok Syiah Rafidhah, Khawarij, Murji'ah. Beliau juga bantah. Ya. Di antaranya di sini beliau menyebutkan juga sebelum pembahasan tadi ada pembahasan tentang takwilnya ahli bid'ah tentang firman Allah, wa qalatil yahudu yadullah maghlula. Innal yad hahuna an-ni'mah. Kelompok sesat mengatakan tangan Allah ditafsirkan dengan nikmat Allah. Kemudian beliau bantah. Kata beliau, walaysa yajuz an takunal yad hahuna ni'mah. Tidak bisa ditafsirkan yadullah dalam ayat ini dengan nikmat Allah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tafsir kelompok Syiah Rafidhah terhadap Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, qala Abu Muhammad. Abu Muhammad adalah kunyanya beliau, Abu Muhammad, karena nama beliau Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ini beliau hidup abad 3 Hijriah. Kata beliau, wa a'jab min hadat tafsir Rawafidil Quran. Yang paling aneh dari semua tafsirnya ahlil bid'ah adalah tafsirnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Wa ma yadda'unahu, dan apa yang diklaim oleh Syiah Rafidhah min ilmi batini bima waqa ilayhi minal jafar alladhi dzakarahu Harun Ibnu Sa'ad al-Ijli wa kana ra'sa Zaidiyah. Dan apa-apa yang mereka klaim dari ilmu kebatinan atau tafsir al-batini yang mereka klaim mereka mendapatkan dari istilahnya manuskrip lah yang mereka dapati ya, seperti yang disebutkan oleh tokohnya kelompok Syiah Zaidiyah, yaitu yang bernama Harun Ibnu Sa'ad al-Ijli. Ya. Jadi bait-bait yang ada di footnote itu adalah bait syairnya tokoh kelompok Syiah Zaidiyah. Sudah pernah kita sampaikan, Syiah itu ada 3 kelompok. Syiah yang paling ekstrim yaitu Syiah Batiniyah, sepakat ulama mengkafirkan mereka. Yang kedua agak lebih ringan yaitu Syiah Rafidhah, meskipun sebagian ulama mengkafirkannya. Kemudian yang ketiga Syiah Zaidiyah. Mereka sesat tapi nggak sampai kepada kelompok Syiah Rafidhah atau Syiah Al-Batiniyah, meskipun seperti yang terjadi sekarang di Yaman, asalnya mereka Syiah Zaidiyah, namun banyak yang sudah berubah menjadi Syiah Houthiyah Ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Kita hanya nukil sebagian saja, yaitu ada ungkapan wa bari'tu ilar rahman min kulli rafidin. Kata tokoh Syiah Zaidiyah ini karena mereka juga nggak setuju dengan Syiah Rafidhah. Syiah Zaidiyah berwala kepada Z, ya. Sedangkan Syiah Rafidhah menolak ya Z sebagai imamnya mereka. Kata Harun bin Sa'ad al-Ijli, bari'tu ilar rahman min kulli rafidin basirin bi babil kufri fid dini a'wara. Aku berlepas diri kepada Allah dari setiap Syiah Rafidhah yang mereka ini buta matanya. Ya, yang mereka ini dekat dengan pintu kekafiran dalam agama. Kemudian dikatakan pada dua bait setelahnya, walau qala innal fil dabbun la saddaqu. Seandainya Syiah Rafidhah atau orang Syiah Rafidhah mengatakan gajah itu adalah dab, ya, dab itu binatang yang mungkin mirip dengan komodo, ya, yang hidup di gurun pasir. Ya, kalau biawak kan masih di air, ya. Kalau dab itu binatang melata yang hidup di bawah tanah
di gurun pasir. Namanya dob. Dulu Rasul pernah dihidangkan dob, tapi Rasul tidak memakannya karena tidak terbiasa. Intinya, Syiah Rafidah seandainya mentafsirkan gajah itu dengan dob, la sodaku, mereka akan membenarkannya. Itulah kedunguan Syiah Rafidah qatalahumullah. Kemudian lebih parah dari itu semuanya, kata Imam Ibnu Qutaibah, famin dzalika qaulun fi qaulillah azza wa jalla wa warisa Sulaiman Dawuda anna al-imam wa warisa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmahu. Mereka mentafsirkan ayat Nabi Sulaiman mewariskan kepada Nabi Dawud, yaitu al-imam, ya, kepemimpinan atau pemimpin, sebagai pemimpin. Wa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmahu. Kemudian yang lebih parah lagi dari itu, qauluhum fi qaulil azza wa jalla. Bagaimana tafsirnya kelompok Syiah Rafidah tentang firman Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Kalau yang kita tahu, kaum muslimin tahu adalah al-baqarah adalah sapi. Allah memerintahkan kalian, yaitu Nabi Musa dan para pengikutnya, membelih sapi. Namun kata Syiah, yaitu terutama Rafidah ataupun Batiniyah, mengatakan annaha Aisyah, Baqarah itu adalah Aisyah. Naudzubillah min dzalik. Ummul mukminin dilecehkan seperti ini. Maka kewajiban setiap muslim untuk berlepas diri kelompok Syiah Rafidah yang mereka mencaci maki Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, tentang khilaf antara para sahabat Rasulullah SAW, sudah sering kita sampaikan. Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebut tentang para sahabatku, terutama tentang khilaf, perselisihan antara para sahabat, maka fa'amsiku, jaga lisan. Ya, hati-hati, jangan sampai ada nanti unsur celaan kepada salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antara adab, ya, orang yang membeli misalnya, itu memudahkan dalam jual beli. Ya, termasuk adab, ya, termasuk akhlak. Ya. Bahkan dulu pernah ada kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah kita dapati sekarang. Waktu itu ada seorang sahabat mengutus budaknya atau pembantunya untuk mencarikan kuda untuk dia beli. Kemudian sang pembantu atau budak membawakan penjual kuda tersebut dengan kudanya kepada sahabat tersebut. Kemudian misalnya, ya, ini misalnya saja, sang penjual menawarkan kudanya itu harganya 10 juta. Namun sahabat ini menawarnya 12 juta. Kata penjual, oke. Tapi kata sahabat tadi, sebetulnya kudamu ini lebih dari 12 juta. Gimana kalau aku beli 14 juta? Ini serius betul. Ya. Sampai tawar 18 juta atau makan 20 juta. Ya. Baru setelah itu apa? Atau sudah akad jual beli tersebut terjadi. Jadi nawarnya bukan di bawah harga penjual, bahkan di atas harga apa? Penjual. Ini para sahabat dahulu atau seorang sahabat tadi, ya, yang luar biasa memudahkan dalam jual beli. Ya, ini termasuk ada, meskipun tidak dilarang untuk kita menawar, cuma jangan kebangetan. Ya. Apakah benar kita dilarang dalam memperdalam pengetahuan tentang firqah-firqah sesat dan perpecahan dalam al-Islam? Ada hukum ilmu itu fardu ain, ada hukum ilmu itu fardu al-kifayah. Ya. Kalau misalnya mendalami betul, ini tugasnya para ulama, para tulabul ilmi yang mereka ingin untuk membantah kelompok-kelompok sesat tersebut. Entah kelompok Syiah Rafidah, kelompok Jahmiyah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah. Dan termasuk, ya, salah satu usul Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membantah kelompok-kelompok tersebut. Bahkan
Ada ungkapan dari ulama salaf, li'an aghzuwa man radda hadits Rasul sallallahu ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatan minal atraq. Aku lebih suka membantah orang-orang yang membantah, mengingkari hadis Rasul sallallahu, atau aku lebih baik memerangi orang-orang yang membantah, mengingkari hadis Rasul sallallahu daripada aku memerangi orang-orang kafir. Oke, makanya dari dahulu para ulama getol membantah kelompok-kelompok sesat yang ada di tubuh kaum muslimin sampai detik ini. Ya. Tanpa kita mengesampingkan juga membantah kelompok komunis, kelompok sekuler, kelompok kapitalis dan sebagainya. Ya, dulu kita juga belajar hal tersebut di kuliah dakwah, khususnya waktu itu kita belajar bantahan kepada kelompok sekuler, namun tetap ulama sampai detik ini para masyayikh salafi tetap juga membantah kelompok khawarij, kelompok syiah dan seterusnya. Ya, kita dengarkan dulu al-azan, kemudian insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya tentang seorang akhwat yang safar dengan ditemani saudaranya atau mahramnya ke sebuah kota, kemudian dia ditinggal, kemudian dijemput lagi ketika mau pulang. Apakah itu diperbolehkan? Ya, diperbolehkan karena dia sudah ditemani oleh mahramnya, meskipun tidak harus mahramnya tinggal terus di situ. Cuma meskipun demikian, yang lebih tepat, lebih baik lagi seorang akhwat kuliahnya di kotanya. Ya, bisa tinggal dengan keluarganya, lebih aman. Ya. Atau kalau tidak, cari di tempat yang memang di kota itu ada mahramnya. Itu lebih selamat, meskipun yang dilakukan tadi pertanyaannya pulang perginya ditemani dengan mahramnya, itu sudah benar insyaallah taala. Ya, menyambung pertanyaan ketiga tadi tentang masalah kelompok-kelompok sesat, ya. Kita mau bacakan sedikit dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situd Durar min Usul al-Athar, 6 prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Di Al-Aslul Khamis, poin ke-5 atau prinsip yang kelima, dikatakan oleh Syekh, Ar-rad 'alal mukhalif minal amr bil ma'ruf wan nahyil munkar. Membantah orang yang menyimpang termasuk bagian daripada amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, termasuk usul dakwah salafiyah. Artinya sudah paten sejak zaman salaf dahulu sampai detik ini, sampai hari kiamat. Di antaranya membantah orang yang menyimpang, meskipun masih mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ada ungkapan beliau, yang perlu kita sampaikan di sini, halaman 80. Kata beliau, walihada fa idza ra'aita maradda ala mukhalifin fi syudzudin fiqhiyyin au qaulin bid'iyyin fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu. Oleh karena itulah, apabila engkau melihat seseorang membantah orang yang menyimpang, baik dalam masalah syudzudun fiqhi, pendapat-pendapat fikih yang nyeleneh, atau membantah ucapan yang bid'ah, maka berterima kasihlah, uskurlahu, berterima kasih kepadanya atas pembelaannya terhadap kebenaran, atas bantahannya kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala tukhadzilhu bitilkal makulatil mahina. Jangan engkau gembosi dengan ucapan yang terhina. Limadha la yaruddu alal ilmaniin. Kenapa kok dia tidak membantah kelompok sekuler? Fannasu qudratun wa mawahib. Manusia punya kemampuan masing-masing. Waraddul batil wajibun mahma kan rutbatuhu. Sedangkan membantah kebatilan itu wajib sesuai dengan kemampuan. Wa kullu muslimin ala thagharin min thughuri millati. Setiap muslim punya
kewajiban untuk menjaga agamanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu alam, bisa dilihat lagi kitab Situd Durar min Ushulil Athar, khususnya di poin yang kelima, untuk kita lebih memantapkan akidah dan manhaj kita, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Makanya sungguh bagus ucapan atau tadi ungkapan dari Syekh Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi di penutup footnote tadi dikatakan nas'alullaha as-sabat 'alal haqqi wa an yarzuqana hubba ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah as-sabat, ketetapan, keteguhan, keistiqomahan di atas kebenaran. Karena banyak yang sudah berubah, karena banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, fitnah syubhat. Bukan hanya dari yang di luar yang mengaku salafi, bahkan yang mengaku salafi banyak menebarkan syubhat dan al-bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon ketetapan kepada Allah alal haq, di atas kebenaran, dan kita mohon kepada Allah kecintaan kepada para sahabat Nabi SAW, dan wa an yujaziya mubghidhihim bi syarri a'malihim wa su'i maqasidihim. Semoga Allah membalas orang-orang yang mencaci maki, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.